Nama saya Jibrail Pulino Pagaleu dengan NIM 2023814015 dari kelas A, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu sejarah nanoteknologi. Definisi nanoteknologi, teknik material dalam skala nano karena fenomena yang terkait dengan struktur kasar pada satu kisaran 100 ukuran nanometer, di mana sifat material biasanya berbeda daripada molekul sebanding atau bahan massal. Awal resmi gagasan yang dikenal hari ini sebagai nanoteknologi terjadi pada tahun 1959 ketika Richard Feynman menerbitkan disertasinya Ada Banyak Ruang di Bawah. Dalam karyanya, Richard Feynman menggambarkan gagasan untuk menciptakan hal-hal yang keluar dari potongan-potongan kecil daripada membuat hal-hal kecil seperti sejauh ini pada waktu itu. Ide utamanya adalah untuk struktur atom seperti yang berguna meskipun ia tidak pernah menggunakan kata nanoteknologi. Istilah nanoteknologi didirikan oleh Norio Taniguchi pada tahun 1974. Dia mewakili gagasan bahwa teknologi baru ini adalah beberapa jenis teknologi produksi dengan presisi tinggi ekstrim dalam dimensi kecil. Pada tahun 1985, molekul karbon pertama disebut fullerenes, di mana ditemukan pada tahun 1991 fullerenes pertama diproduksi secara buatan. Karena presisi tinggi yang diperlukan dan potongan-potongan kecil yang harus terstruktur, alat-alat baru harus diciptakan. Grant Binning dan Heinrich Roher mampu menghadapi tantangan ini dan menemukan terowongan mikroskop pemindaian pada tahun 1981. Oleh karena itu, mereka memperoleh penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1986. Hari ini ada performa tinggi mikroskop elektron transmisi yang juga dapat digunakan untuk memantau atom tunggal. Nanoteknologi dibedakan oleh sifatnya interdisipliner. Oleh karena itu, nanoteknologi harus dilihat sebagai salah satu teknologi masa depan yang paling penting. Development of nanotechnology. Fase struktur nano tahun 2000 sampai 2005. Selama produk periode pertama akan mengambil keuntungan dari sifat pasif nanomaterials termasuk nanotube dan nanolayers. Sebagai contoh, titanium dioksida sering digunakan dalam tabir surya karena menyerap dan mencerminkan sinar ultraviolet. Ketika dipecah menjadi nanopartikel, menjadi transparan untuk cahaya tampak, menghilangkan penampilan krim putih yang terkait dengan tabir surya tradisional. Produk mengambil keuntungan dari properti yang unik dan suatu material ketika dibuat pada sebuah skala nano. Namun dalam setiap kasus, nanomaterial sendiri tetap statis setelah dienkapsulisasi ke dalam produk. Aktif struktur nano dari tahun 2005 sampai 2010. Aktif struktur nano mengubah kondisi mereka selama digunakan merespons dengan cara predictable terhadap lingkungan sekitar mereka. Sebagai contoh, nanopartikel mungkin mencari sel kanker dan kemudian lepaskan obat terpasang. Produk dalam fase ini memerlukan pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana struktur sebuah nanomaterial, menentukan sifat dan kemampuan untuk dengan desain bahan yang unik.
Mereka juga meningkatkan manufaktur lebih maju dan tantangan penyebaran. Sistem nanosistem 2010 sampai 2015. Pada tahap rakitan, nanotools bekerja sama untuk mencapai tujuan akhir. Sebuah tantangan utama adalah untuk mendapatkan komponen utama untuk bekerja sama dengan jaringan, mungkin bertukar informasi dalam proses. Sebagai contoh, perangkat nanoelektromaterial kecil bisa mencari sel kanker dan mematikan kapasitas reproduksi mereka. Pada tahap ini, kemajuan yang signifikan dalam robotika, bioteknologi, dan teknologi informasi generasi baru akan mulai muncul pada produk molekul nanosistem 2015 sampai 2020. Tahap ini melibatkan desain cerdas perangkat molekul dan atom yang mengarah ke pemahaman belum pernah terjadi sebelumnya dan kontrol atas blok bangunan dasar dari segala sesuatu alam dan buatan manusia. Sebagai contoh, nanodevice bisa berkeliaran tubuh memperbaiki DNA dari sel yang rusak, pemantauan kondisi vital, dan penampilan data dalam bentuk yang mudah dibaca pada sel-sel kulit dalam bentuk mirip dengan tato. Pada tahap ini, satu produk akan mengintegrasikan berbagai kapasitas termasuk pembangkit listrik independen, pengolahan informasi dan komunikasi, dan operasi mekanis. Untuk pembuatan menyiratkan kemampuan untuk mengatur ulang blok bangunan dasar dari materi dan kehidupan untuk menggapai tujuan tertentu. Pengobatan besi dinding digunakan dalam perawatan air tanah selama bertahun-tahun. Besi mengurangi kontaminasi lingkungan secara kimia, organik, dan anorganik. Saat ini melibatkan butiran atau mikro. Nanoseed meningkatkan reaksi, ditingkatkan lebih lanjut dengan coupling dengan logam lain, Fe atau Pd pada skala nano. Nano Fe lebih reaktif dan efektif daripada mikro tersebut. Ukuran lebih kecil membuatnya lebih fleksibel, menembus sulit untuk mengakses area. Sensor. Dua metode umum, top-down manufacturing atau bottom-up self-assembly, dapat digunakan untuk memproduksi sensor. Karena ukurannya yang kecil, nanosensor dapat menjadi kekuatan sangat cepat, portable, dan rendah, dan membutuhkan melebihi ukuran sampel yang kecil. Mereka dapat dibuat menjadi sangat selektif dan juga dibuat sebagai array untuk melakukan banyak analisis secara simultan. Detektor untuk gas dan senyawa organik akan menjadi nanosensor pertama yang dikomersialisasikan, tapi sensor biologis banyak juga dalam pengembangan. Sekian dari hasil presentasi saya mengucapkan terima kasih.